Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab di Majelis Taklim Nurul Jannah halaqah yang ke-28. Kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Kita buka halaman 14 kalau di kitab saya. Kita lanjutkan tamrin yang ke-6 atau latihan yang ke-6. Maka pada latihan ini ada 10 soal. Apa yang harus dilakukan? Maka kita lihat dulu perintah soalnya yang sebelah kanan atas. Perintah soalnya adalah akmil ma ya'ti. Sempurnakanlah yang berikut ini. Sempurnakanlah, lengkapilah apa yang datang setelah ini. Jadi pada perintah soal ini ada 2 fi'il. Yang pertama akmil dan yang kedua ya'ti. Adapun fi'il yang pertama atau kata kerja yang pertama itu dari akmala yukmilu. Akmala fi'il madi atau kata kerja lampau, yukmilu fi'il mudhari' atau kata kerja yang sedang terjadi atau yang akan datang. Akmala artinya telah menyempurnakan. Yukmilu sedang atau akan menyempurnakan. Sedangkan kata kerja perintahnya atau fi'lul amrinya adalah akmil, sempurnakanlah. Jadi perintahnya adalah untuk menyempurnakan kalimat-kalimat di bawah ini, ya, di situ ada bolong-bolongnya, maka diisi dengan kata-kata yang sesuai sehingga maknanya menjadi sempurna. Jadi di situ ada kalimatnya belum lengkap, belum sempurna, harap diisi dengan kata-kata yang sesuai. Kemudian fi'il yang selanjutnya adalah ata ya'ti. Ata panjang ya, dibaca panjang, ya'ti. Kenapa dibaca panjang? Karena setelah hamzah kemudian tak, kemudian ada alif. Jadi itu adalah alif meskipun bentuknya adalah bentuk ya. Kalau di bahasa kita itu dinamakan dengan alif bengkong. Meskipun bentuknya ya, tapi fungsinya adalah memanjangkan fathah. Jadi kalau ada huruf yang berfathah kemudian diikuti oleh alif, maka menjadi panjang. Seperti kata huna. Nah, nunnya itu fathah, kemudian alif di belakangnya, maka menjadi panjang. Huna. Nah, begitu pula pada kata ini. Di situ ata. Hamzahnya tetap 1 harokat, adapun taknya dia berharokat fathah, dibaca panjang karena setelahnya ada alif.
Ya'ti. Nah itu, kalau yang itu jelas panjang ya, karena ada kasroh diikuti oleh huruf ya. Apa artinya? Ata adalah fi'il madhi, ya'ti adalah fi'il mudhari'. Ata telah datang, ya'ti sedang datang atau akan datang. Maka perintah akmil ma ya'ti, sempurnakanlah apa yang akan datang. Nah, kalau bahasa kita, sempurnakanlah berikut ini. Jadi insya Allah bisa kita pahami maksud dari perintah soal ini. Nah, maka tinggal kita melihat kalimat-kalimat apa saja yang terdapat pada 10 soal ini. Kebanyakan sudah kita pelajari, tapi ada beberapa yang belum. Contohnya, pada soal yang pertama di situ disebut at-tabasyiru. Nah, at-tabasyiru itu artinya adalah kapur-kapur. Jadi tabasyiru itu adalah isim jamak. Jadi jumlahnya 3 ke atas atau lebih dari 2. Yang insya Allah tentang ini akan kita pelajari pada halakoh yang selanjutnya, entah berapa halakoh lagi. Ya, nanti ada pembahasan tentang isim itu dilihat dari segi jumlahnya. Ada mufrad, ada musanna, dan ada jamak. Yaitu isim yang menunjukkan jumlah 1, jumlah 2, dan jumlah 3 ke atas. Jadi kalau kita kembali kepada kapur ini, maka tabsyuratun itu mufrad artinya satu kapur. Kapur itu dulu adalah alat yang digunakan Pak Guru atau Bu Guru untuk nulis di papan tulis. Nah, kalau sekarang kan sudah pakai proyektor, sudah pakai spidol gitu ya, pakai whiteboard. Kalau dulu itu papannya berwarna hitam, kemudian kapurnya yang berwarna putih. Nah, kapur yang digunakan untuk nulis itu adalah tabsyuratun, kapur. Tapi kalau tabasyiru, ya bahasa kita mungkin kapur-kapur. Jadi kalau ada banyak kapur di atas meja, maka disebut tabasyiru, kapur-kapur. Ya kira-kira seperti itu. Nah, adapun sundukun, sebagaimana terdapat dalam soal, sundukun ini maknanya adalah kotak atau box. Dan kotak ini bisa bentuknya macam-macam ya, bentuknya bisa macam-macam, bisa berupa peti penyimpanan atau kardus juga bisa ya. Yang mana kardus umumnya berbentuk kotak, maka bisa juga disebut dengan sundukun atau box. Adapun mindodatun maksudnya adalah meja. Maka kalau dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini, meja itu bisa disebut dengan maktabun, juga bisa disebut dengan mindodatun. Kemudian misbahun artinya adalah lampu. Nah, demikian kosakata yang perlu kita jelaskan ya. Yang nampaknya perlu kita jelaskan pada tamrin yang ke-6 ini. Nah, tinggal mengerjakan tamrin yang ke-6 ini nantinya. Dan tadi kita mempelajari fi'il akmala yukmilu, akmil. Itu juga terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 3. Nah, di situ kami garis bawah ya.
Karena ayatnya panjang, kita baca sebagian saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Nah, di situ ada kata akmaltu, afan. Ada kata akmaltu yang juga berasal dari akmalah yukmilu, yang artinya menyempurnakan. Makna dari ayat ini, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Maka ayat yang mulia ini merupakan dalil bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Kalau sempurna, maka kita terima apa adanya, tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi, tidak boleh direnovasi, karena Islam itu sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna kalau ditambah-tambahi maka tidak sempurna, kalau dikurang-kurangi juga tidak sempurna. Misalkan jumlah jari tangan kanan seseorang yang sempurna itu 5. Kalau dikurangi maka tidak sempurna, jarinya cuma 4. Tapi kalau ditambahi sama juga tidak sempurna. Masa orang jarinya ada 6. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya perbuatan bid'ah, mengada-ada dalam agama, itu adalah dhalalah, adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan adalah finnar, di dalam neraka. Jadi dalam beragama kita itu mengikuti syariat, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan malah kita ubah-ubah. Dan sebagaimana sering dijelaskan, bahwasanya syarat diterimanya amalan itu setidaknya ada 2. Yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agama Islam sudah sempurna. Kewajiban kita adalah mengikuti, bukan merubah-rubahnya. Demikian untuk tugas kita kali ini. Sebagaimana biasa, ada 3 tugas. Tugas yang pertama, tulislah kalimat-kalimat yang dimaksud di atas, tulis dengan jelas, lengkap dengan harokat dan tanda bacanya. Tidak banyak nggih. Nulisnya cuma dari akmala yukmilu sampai misbahun, tidak banyak nggih. Kemudian tugas yang kedua adalah membaca kalimat-kalimat barusan. Kemudian tugas yang ketiga mengerjakan tamrin 6. Dan untuk tugas 6 ini harap dikumpulkan di admin sebagaimana biasanya agar lebih mudah mengkoreksinya. Dan catatan, untuk mengerjakan tamrin 6 ini harap ditulis dengan lengkap, bukan ditulis jawabannya saja, tapi soalnya juga ditulis. Jadi misalkan at-tabasyiru ... as-sunduki, maka jawabannya bukan cuma titik-titiknya saja diisi, bukan itu saja, tapi dari at-tabasyirunya ditulis, sunduknya juga ditulis. Ya, jadi ditulis lengkap. Demikian. Nah, kemudian jawabannya harap yang masuk akal, yang sesuai dan masuk akal. Jangan misalkan nomor 8 ya. Al-ardu ... as-sakfi. Maka isi dengan kalimat yang sesuai, jangan diisi misalkan alas sakfi. Ya, al-ardu alas sakfi. Ini memang secara susunan bahasa betul, tapi maknanya tidak masuk akal. Masa al-ardu alas sakfi, bumi tersebut
terletak di atas atap. Nah, kan terbalik. Ya, misalkan al-baitu fis sallati, rumah tersebut terletak dalam keranjang. Nah, niku kan memang secara tata bahasa sesuai, tapi maksudnya atau maknanya kurang sesuai. Jadi silakan diisi dengan kata apa saja, yang penting sesuai. Tapi kalau dikatakan misalkan al-funduku fil khizanati, hotel tersebut berada di dalam lemari. Lah ini memang secara susunan bahasanya sudah tepat, tapi maknanya yang tidak sesuai. Kenapa? Karena tidak mungkin hotel bangunan besar dimasukkan ke dalam lemari. Nah demikian, semoga bisa dipahami. Sendiri mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.